Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak jamaah sholat Jumat Masjid Al-Ihsan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana bahwa pada hari ini sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita tidak ada kekurangan apapun. Sholawat dan salam tentunya kami sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah sholat masjid rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kami atas nama DKM Masjid ini ingin menyampaikan beberapa maklumat atau pengumuman, yaitu diantaranya yang pertama, kami menghimbau, tidak henti-hentinya menghimbau kepada bapak-bapak agar tetap mentaati protokol kesehatan dengan mentaati 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun. Kedua, merendamkan sop manakala kita sholat. Yang ketiga, masker ya, maaf. Yang ketiga, memakai masker. Itu protokol kesehatan. Tetap kita taati, jaga kesehatan bapak-bapak, karena COVID-19 ini sampai sekarang belum reda, bahkan masih naik terus. Oleh sebab itu kita jaga kesehatan bapak-bapak agar kita tetap sehat walafiat, dan insya Allah jamaah masjid yang ada di Masjid Al-Ihsan kita semuanya selamat dan sehat walafiat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang kedua, kami ingin menyampaikan laporan keuangan. Di antaranya yaitu pemasukan dan pengeluaran. Sampai pada hari ini tanggal 22 Januari 2021, pemasukan saldo sampai tanggal 15 Januari 559.000. Kotak amal pertama atau 641.000. Kotak amal yang kedua 655.000. Hamba Allah 100.000. Hamba Allah saudara Kiki 500.000, sehingga jumlahnya 2.435.000. Pengeluaran: perbaikan rolling door atau pintu 120.000, untuk marbot 100.000, USB, beli USB 2 buah 50.000, kegiatan Jumat 550.000, sehingga pengeluaran totalnya 1.320.000 rupiah. Saldo sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 yaitu 1.115.000. Alhamdulillah, bagi bapak-bapak yang mau atau ingin menyisihkan sebagian rezekinya, persilahkan untuk menghubungi DKM. Pada hari ini yang akan bertindak selaku imam dan khatib adalah Bapak Fajlur Rahman
dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Waktu sudah tiba kepada Bapak Fadlur Rahman, kami persilakan untuk maju ke depan. Sekianlah Bapak-bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Al-Malikul Haqqul Mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو صادق الوعد الأمين.
Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'alamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri secara khususnya, umumnya kepada seluruh jamaah, marilah sama-sama kita berusaha, kita berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman dan takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalu awamirillah wa jitinabun nawahi. Kita berusaha untuk mengikuti perintah Allah, apapun perintahnya, tanpa ada bantahan, radiyatan mardiyah, ridho semata-mata ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah, apapun larangannya. Karena pada hakikatnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah untuk menyembah Allah. Kehidupan lain, entah itu mencari nafkah, berhubungan dengan sesama, itu adalah bagian dari mencari ridho Allah. Karena hakikatnya kehidupan dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan hidup ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita berbagai macam nikmat, yang mana dengan nikmat itu kita diperintahkan untuk selalu bersyukur, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur. Maksud dari syukur ini diantaranya adalah memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan baik dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita sedang mendapatkan kesehatan, maka harus kita maksimalkan kesehatan itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Mencari nafkah, carilah dengan yang halal, beribadah kepada Allah, rajin sholat, datang tepat pada waktunya, karena pada saat itu kita sedang mengalami kesehatan. Ataupun sedang memiliki atau sedang mendapatkan harta, entah itu berupa uang ataupun lainnya, maka kita berusaha untuk membagikan harta itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Karena kenyataannya ketika seseorang sedang mendapatkan nikmat Allah, justru dia jauh dari Allah. Karena terlalu sibuk ngurusin hartanya, karena sibuk ngurusin kerjaannya, sampai dia lupa terhadap Allah. Itulah yang dikatakan mengapa kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah. Maka wajar ketika kita membaca Al-Quran surah Al-An'am ayat nomor 32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun." Kata Allah dalam Al-Quran, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah seperti permainan dan senda gurau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, jadi maksudnya kata Allah, dunia itu, hidup di dunia itu seperti kita bermain. Kalau sama-sama kita analisa, kalau sama-sama kita kaji, maka setidaknya saya mendapatkan 4 unsur yang membuktikan kepada kita bagaimana persisnya kehidupan dunia dengan permainan. Apa keempat unsur tersebut? Yang pertama adalah an-nizam, aturan. Dalam kehidupan ini kita memiliki aturan, sebagaimana dalam permainan. Setiap permainan itu pasti ada aturannya. Sehebat apapun seorang pemain, sebanyak apapun uangnya, sekuat apapun tenaganya, kalau dia tidak ikut aturan, maka dia nggak bisa jadi pemenang.
Itu adalah prinsip permainan. Begitupun hidup di dunia ini, di belahan mana, bumi manapun kita berpijak, pasti ada aturan di dalamnya. Kita hidup di daerah Ciputat Timur, pasti ada aturannya, yang mana aturan itu beda dengan aturan yang ada di Inggris. Itu adalah bagaimana kita hidup, setiap hidup di bumi manapun pasti ada aturannya. Selama kita berusaha menjadi warga negara yang baik, maka kita harus ikut dengan aturan warga Indonesia yang baik. Apabila kita tidak ikut dengan aturan, maka tentu kita tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Kita sering merasa was-was karena kita melanggar. Begitupun dalam kehidupan kita dalam beragama Islam. Dalam Islam pun ada aturannya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kita untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Itu adalah aturan Islam. Maka kita haruslah mengikuti aturan itu bila kita ingin menjadi seorang pemenang. Dalam permainan kita harus mengikuti aturan permainan karena kita ingin menjadi pemenang. Dan dalam hidup ini pun kita harus mengikuti aturan Allah supaya kita menjadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah bagaimana persisnya yang pertama aturan. Hidup ini ada aturan sebagaimana permainan juga ada aturannya. Kemudian unsur yang kedua yang membuktikan kepada kita persisnya kehidupan dunia dengan permainan adalah lawan. Setiap permainan itu pasti ada lawannya. Entah itu teman kita, orang lain yang menjadi lawan kita, atau tantangan dalam permainan itu sendiri yang menjadi lawan kita. Setiap kita bermain, maka kita berusaha untuk mengalahkan lawan kita, bagaimanapun caranya. Ketika kita bermain olahraga, maka kita akan latihan semaksimal mungkin supaya kita menang dalam pertandingan yang intinya adalah mengalahkan lawan kita. Begitupun dalam kehidupan dunia ini, kita pun memiliki lawan. Siapa lawan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan lawan kita dalam surah Tahrim ayat nomor ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitonal lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Kata Allah, sesungguhnya syaitan itu adalah lawanmu, musuhmu. Fattakhidhuhu aduwwan, maka perlakukanlah ia sebagai musuhmu. Perlakukanlah syaitan sebagai lawanmu. Ketika kita bermain dalam suatu permainan, maka kita berusaha untuk mengalahkan lawan kita, sehebat apapun lawan kita. Karena kita menganggap dia sebagai musuh kita. Karena kita berusaha untuk mengalahkan dia supaya kita menjadi pemenang. Begitupun dalam kehidupan. Ketika Allah mendeklarasikan syaitan itu sebagai musuh kita, maka kita sebagai hamba Allah haruslah berusaha untuk mengalahkan syaitan. Apapun tipu dayanya, ketika syaitan berusaha untuk mengalahkan kita, maka kita haruslah berusaha lebih maksimal untuk mengalahkan syaitan. Karena pada hakikatnya syaitan adalah musuh kita. Ketika kita sedang ditipu daya oleh syaitan untuk mengulur-ulur waktu sholat, maka kita berusaha untuk mengalahkan itu dengan cara datang sholat tepat pada waktunya. Ketika kita sedang digoda oleh syaitan untuk berbuat maksiat, maka kita berusaha agar bagaimana caranya kita menghindari maksiat itu agar kita menang melawan syaitan. Itu adalah bagaimana kita mengalahkan lawan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menganggap syaitan sebagai musuh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian unsur yang ketiga adalah waktu. Setiap permainan itu pasti memiliki waktu. Bila kita ambil contoh permainan sepak bola, waktu normalnya permainan sepak bola adalah 2 kali 45 menit. Kalaupun ada lebih injury time, itu merupakan kebijaksanaan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Karena wasit tahu belum cukup pertandingan itu dihentikan. Dalam hidup ini pun ada waktunya. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik." Kata Rasulullah SAW bersabda, usia umatku adalah di antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang melebihi itu, kata Rasul. Rasulullah SAW bersabda kepada kita, usia umatnya adalah 60 sampai 70 tahun. Dan kita ambil persentase dunia, memang sebagian bahkan hampir kurang lebih 50%
Usia umat Islam itu di antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Oleh karena itu tidak wajar kita menyaksikan ada juga yang memiliki umur lebih dari 70 tahun, ada juga orang-orang yang memiliki umur kurang dari 60 tahun. Itu bagaimana? Itu merupakan kebijaksanaan Allah. Karena pada hakikatnya Allah tahu kadar kehidupan manusia. Ketika Allah memberikan usia lebih dari 70 tahun, maka pada saat itu Allah ingin hamba tersebut untuk semakin taat kepada Allah, semakin banyak melakukan amal ibadah, karena Allah masih memberikan kesempatan bagi dia untuk semata-mata memohon ampun terhadap dosa-dosanya dan menambah amal ibadahnya. Dan bagaimana dengan orang-orang yang usianya di bawah 60 tahun? Itu pun merupakan kebijaksanaan Allah. Karena Allah tahu sudah cukup kehidupannya di muka bumi ini, Allah tidak ingin lagi melihat dia bermaksiat di hadapan Allah, dan Allah cukupkan kehidupannya karena itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia seorang yang baik, maka pada hakikatnya Allah ingin menghentikan karena sudah cukup amal ibadahnya di hadapan Allah. Ketika dia bukan orang baik, maka Allah cukupkan usianya karena Allah tidak ingin lagi dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, unsur yang membuktikan bagaimana persisnya kehidupan dengan permainan adalah hadiah dan ganjaran. Setiap permainan itu pasti memiliki hadiah dan ganjaran. Hadiahnya itu entah berupa fisik, uang, piala, ataupun non fisik, kebahagiaan, kesenangan, kepuasan. Dan setiap permainan itu pasti memiliki ganjaran. Entah itu ganjaran yang berupa sakit hati, kecewa, marah, ataupun ganjaran-ganjaran lainnya. Setiap kita pasti berusaha dalam bermain agar kita mendapatkan hadiah, apapun hadiahnya, karena kemenangan itu sangatlah indah. Dan setiap kita pasti berusaha untuk menghindari kekalahan. Dalam hidup ini pun pasti ada hadiah dan ganjaran. Hadiahnya, Allah sudah menyiapkan al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Allah sudah menyiapkan surga bagi kita yang menang tatkala menjadi hamba Allah. Menang dalam kehidupan ini mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah pun sudah memiliki ganjaran bagi orang-orang yang kalah, orang-orang yang takluk dengan tipu daya syaitan, orang-orang yang tidak mau ikut dengan aturan Allah, yaitu dijebloskan ke dalam siksa api neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita ingin mendapatkan hadiah, apabila kita ingin menjadi pemenang di hadapan Allah, maka syaratnya yang pertama adalah kita harus mengikuti aturan Allah. Kita harus ikut perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, kita harus berusaha untuk mengalahkan lawan kita, yang mana Allah telah menentukan lawan kita yaitu syaitan. Dan yang ketiga, kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik dalam rangka beribadah kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita mendapatkan hadiah dari Allah berupa dimasukkan ke dalam syurga-Nya Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم سلمنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وبليتهما وفتنتهما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون